Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita kepadanya. Dengan nikmatnya segala amal soleh bisa menjadi sempurna. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita laksanakan kecuali kalau Allah yang memudahkannya. Kenapa kita bisa tegak berdiri dalam sholat? Karena Allah yang memudahkan. Kenapa kita bisa hadir ke rumah Allah pada malam hari ini? Allah yang memudahkan. Kalaulah Allah tidak memudahkan, kita tidak akan sampai ke rumah Allah pada malam hari ini. Oleh karena itu bersyukurlah, mudah-mudahan ketika kaki kita melangkahkan jasad kita menuju rumah Allah dengan semangat iman, maka kita insya Allah akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ini doa dari malaikat pada saat kita keluar meninggalkan rumah menuju masjid. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, wa tub alaih, terima taubatnya. Sampai kita masuk ke dalam masjid, doa itu masih diucapkan oleh para malaikat Allah. Selama berada dalam masjid, ma lam yuhdis au lam yu'zi, selama dia belum berhadas atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Kita sekarang alhamdulillah berangkat dari rumah, insya Allah mendapatkan doa itu, berada dalam masjid dan lagi-lagi berada dalam masjid. Mudah-mudahan selama kita berada, kita mendapatkan doa dari malaikat Allah. Kalaulah 3 doa tadi dikabulkan oleh Allah untuk kita, selamat kita. Allahumma ighfir lahu, ampuni, warhamhu, sayangi, wa tub alaih, dan terima taubatnya. Oleh karena itu tidak ada ruginya kalau seandainya kita tinggalkan rumah kita lalu menuju masjid untuk beribadah. Sama sekali, tidak ada ruginya sedikit pun. Yang ada adalah keuntungan demi keuntungan, kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat, kasih sayang dan keampunan Allah? Allah sudah sediakan cara. Allah sudah tunjukkan melalui Rasulnya cara bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah, bagaimana kita mendapatkan keampunan dan keberkahan. Tinggal lagi kita mau atau tidak untuk melaksanakan apa yang telah dibimbing oleh Nabi kita. Keberadaan kita di rumah Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin nyaman, karena memang itulah yang akan didapat oleh orang-orang yang cinta dengan masjid Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan fadilah itu malam ini bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita jujur dalam mencintainya. Mudah-mudahan kita serius dalam merindukannya. Rasul, kenapa harus kita rindukan? Tidak ada yang lebih pantas untuk kita rindukan selain daripada dia. Kerinduan kepada selain dia mesti dalam rangka merindukan dia juga. Mencintai Allah dan Rasul itu satu yang mutlak. Ketika kita mencintai selainnya, mesti dalam rangka mencintai Allah dan Rasul. Boleh tidak mencintai anak? Boleh, tapi harus dalam rangka mencintai Allah dan Rasul. Boleh tidak mencintai istri? Boleh, harus, mesti. Kalau tidak lawa cintainya kena wangi itu rumah. Tapi cinta kita kepada dia mesti dalam rangka mencintai Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Kalau istri kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, wajib ditolak. Kok iyo jo nyawa ada mi cinta? Nya diajak ada untuk buat maksiat. Wa iyo jo nyawa cinta no mau ke mana? Salah. Kenapa? Karena tidak lagi dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Rasul. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti tidak boleh mencintai selain Allah, boleh, tidak apa-apa, tapi dalam rangka mengokohkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dengan ayah, orang tua juga seperti itu. Harus dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sama-sama kita mesti merindukan sosok ini. Yang malam ini akan kita coba lihat insyaallah syama'il. Jadi tema akan syama'il Muhammadiyah. Kita akan coba mengenali beliau, siapa dia itu. Dan itu sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Karena kalau seandainya kita tidak mengenalnya, maka kita tidak akan pula menyayangi dan mencintainya. Maka dengan memahami syama'il Muhammadiyah diharapkan akan membuat kita semakin kenal dan semakin mencintainya. Cinta kepada beliau itulah cinta yang menyelamatkan. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, itulah cinta yang benar-benar menyelamatkan kita di hari mahsyar. Bukankah Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Nanti di hari mahsyar engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi saatnya sekarang kita menentukan pilihan. Nak sama siapa waktu di hari mahsyar. Cintailah dia. Kalau kita ingin bersama Nabi, cintailah dia. Karena Nabi yang bilang, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di hari mahsyar bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Orang-orang yang kalau seandainya sudah bersama Nabi, lah sejalan je Nabi, nanti di hari mahsyar dia bersama Nabi. Kira-kira selamat enggak? Insyaallah selamat. Tapi kalau seandainya jauh-jauh dari dia, jangan-jangan itu pertanda tidak selamat. Nah, oleh karena itu saatnya sekarang kita menentukan pilihan. Tidak ada cara lain, tidak ada alasan lain untuk tidak mencintainya kalau ingin selamat nanti di hari mahsyar. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah
untuk taat, berada di atas sunnahnya, untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Yang harus dibuktikan cinta itu. Cinta itu buktinya adalah pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau benar kita mencintai Nabi, maka berkorbanlah dalam membela dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mungkin akan ada tantangan, pasti itu. Tetapi bagi orang yang mencintai, kalau orang sudah mencintai, segala macam bentuk tantangan akan dia hadapi. Bahkan lautan pun akan gunung antayote, tidaklah dekat tapi itu nanti sawi. Gunungnya kan didakinya doang, lautan kan diseberangi. Kalau pakai kapal takutnya bagi apa lagi? Boleh menyeberangi. Tapi itulah ungkapan-ungkapan bahwa cinta mesti ada pengorbanan. Dan belajar kepada sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat dulu benar-benar adalah orang-orang yang sudah berhasil membuktikan cintanya kepada Nabi. Benar-benar dia lebih mencintai Nabi bahkan dari diri mereka sendiri. Rela mati asal Nabi tersakiti. Itu sahabat dulu tuh. Maka ketika terjadi perang Uhud, awal kan menang. Dalam sejarah perang Uhud tuh putaran pertama menang. Tetapi putaran kedua kalah. Nyado pesan Nabi yang terabaikan oleh sahabat. Apanya Nabi? Jangan kalian turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Ditunjuk 50 tukang panah di atas bukit tadi. Jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Kalau menang pertama roh, apa kata yang di atas bukit tadi? Mau turun anaknya. Lah selesai mainnya. Mereka bukan ingin mendurhakai Nabi. Mereka hanya beristihad kalau peperangan sudah selesai itu dia turun. Lama nang buat turunnya. Ketika mereka turun, ternyata Khalid ibn Walid dari balik bukit itu kembali datang menyerang. Inilah awal kekalahan. Disitulah Nabi pun kewalahan, bahkan sampai ada kena tumitnya kalau nggak salah dalam catatan sejarah oleh panah. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ada kira-kira 8 atau berapa orang sahabat, Nabi di tengah-tengah, mereka kelilingi Nabi. Kalau datang panah dari sebelah sitan, akhirnya punggung sahabat kau menangkis. Datang pula panah dari sebelah sini, ini punggung sahabat nih yang nangkis. Datang panah dari sini, aku dadu sahabat kau menangkis. Begitulah mereka membuktikan cinta mereka kepada Nabi. Ca'alainya mati asal Nabi tersakiti. Berat tantangannya yang dihadapi oleh sahabat dulu. Kita hari ini mengamalkan sunnah Nabi, tidak ada tentang-tentangan kene-kene. Kalau turun-turuhan, sabi orang mereka di babega, lau dia mau kan lapi aja lah. Ya, ada masalah. Mereka wanti sarang aja. Bahkan pada akhirnya orang-orang menuduh, inyo kasan balik. Jadi inyo lah belajar. Orang-orang yang nuduh-nuduh, dia inyo lu tantu aja. Ketika mereka belajar dengan cara yang sesungguhnya, mereka akan mengerti, oh ternyata ini memang yang sunnah Nabi yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, tantangan pasti ada, tapi yakinlah dengan kesabaran kita, maka insya Allah kita akan bisa menghadapi semua itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan dan berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat yang datang dari Nabi. Allah berjanji untuk memberikan Nabi itu syafaat nanti di hari mahsyar dengan izin Allah. Karena tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa
biizni. Siapa pula yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Jika ada orang ngaku-ngaku bisa dia memberi syafaat, kini ada viral. Kalian tinggal kalian cintai saja kami katanya. Nanti kami akan berikan kalian syafaat. Cintailah kami. Cik itu perlunya nak maksiat lah, tapi cintainya. Nanti akan kami berikan syafaat. Jangan terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan seperti itu. Itu ungkapan-ungkapan orang tidak mengerti agama. Karena yang namanya syafaat hanya atas izin Allah. Rasul pun tidak bisa memberikan syafaat sebelum Allah mengizinkan. Maka dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa nanti di hari mahsyar ketika puluhan tahun kita belum dihisab. Puluhan tahun, kalau jadi hisab-hisab Allah Ta'ala. Matahari dari kepala panas, ketika itulah Rasul menghadap Allah dan menagih janji untuk diberikan hisab itu. Apa yang kamu minta wahai Muhammad? Yang pertama kali yang diminta oleh Rasul kita adalah tolong segerakan hisab mereka ya Allah. Itulah nanti akan disebut dengan asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Karena syafaat ada dua, ada syafaat kubra, ada syafaat sughra. Ada syafaat yang didapatkan oleh orang-orang tertentu dan amal-amal tertentu. Orang yang banyak berselawat dapat dia syafaat itu. Ada orang yang bersedekah nanti dinaungi oleh sedekahnya. Ada orang yang saling mencintai dengan saudaranya sesama muslim, dapat dia nanti naungan dari Allah. Semua itu bagian dari syafaat. Mudah-mudahan semua kita insyaallah bisa mendapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Syama'il al-Muhammadiyah. Ada satu buku ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Memang judulnya adalah Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Satu jilid buku, ada 56 bab, kira-kira hadisnya 399 hadis. Semua bicara tentang Syama'il Muhammadiyah. Apa arti Syama'il? Syama'il itu artinya as-sifat al-hamidah, sifat-sifat yang baik. Ada di antara makna syama'il al-akhlaq. Ada di antara maknanya juga at-tab'u was-sajiyah, karakter-karakter yang terdapat pada Nabi, akhlak beliau. Jadi ketika dibilang Syama'il Muhammadiyah, maka yang dimaksud adalah sifat-sifat yang terdapat pada Rasul kita yang mulia. Sifat itu nanti dilihat dari dua sisi. Ada sifat-sifat yang berhubungan dengan fisik, jasmani. Ada di antara syama'il sifat-sifat yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti. Dan Nabi memiliki sifat yang sempurna sebagai seorang Rasul Allah dari dua sisi itu. Maka kalau dikatakan Syama'il Muhammadiyah, mencakuplah untuk keduanya. Untuk hal-hal yang bersifat fisik Nabi, ada ternyata riwayat. Dan itu menunjukkan betapa detailnya para sahabat dulu dalam memandang Nabi. Nabi rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa. Nabi kalau berjalan seperti apa pula dia kalau berjalan. Itu hal-hal yang terkait dengan fisik. Tapi ada hal-hal yang terkait dengan akhlaknya, etika. Bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara bertamu Nabi, seperti apa Nabi seorang pemaaf. Maka kalau dibilang akhlak, ya kalau sudah jadi akhlak,
itu benar-benar sudah menjadi karakter. Ketika Allah memuji Nabi kita yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas khuluq azim, akhlak yang agung yang mulia. Dan akhlak itu sudah menjadi karakter. Akhlak itu tidak bawa buik-buik dah. Itu beda nanti antara akhlak dengan moral. Pun ada kata moral. Lalu ada pendidikan moral Pancasila. PMP. Apa itu SD dulu itu nama. Ini ndak itu nama lah kan? Kita diajak untuk bermoral. Tapi moral ndak sama dengan akhlak. Apa beda? Kalau moral, kita melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh manusia. Mungkin itu bukan menjadi karakter. Elok memang, tapi tidak karakter awak. Baik dipandang manusia, betul baik, tapi belum jadi karakter. Kalau akhlak itu karakter, tidak bawa buik-buik. Kalau moral bisa bawa buik-buik. Tiba-tiba jadi orang jujur je, kasannya amal yang dibuik-buik. Kalau awak masuk ke hotel, ada resepsionis. Itu disambut awak segalo-galo nanado dalam luar dengan senyum. Tak sekena ajak senyum ke awak. Tapi baik enggak itu? Baik. Tapi itu enggak akhlaknya, itu dipaso senyumnya, kalau enggak kena pecat tu kak. Buat tahu kok dia awak di jalan. Lecon dia itu senyumlah. Tak siapa. Ikut nyolang pilkada banyak senyum sok. Nak galak je ke awak. Apa gantung gambar di tekan view tu galak je kau jadi tekan view. Tengoklah sok enggak percaya. Tapi bukan karakter. Yang karakter enggak bawa buik-buik. Nabi ketika disebut dia berakhlak, memang itu karakter. Umpama Nabi pemaaf. Kau salah satu dari Sama'il Muhammadiyah. Nabi seorang pemaaf. Memang karakter Nabi itu memaaf. Apa bukti tidak bawa buik-buik? Pada saat dia bisa melawan, tetap dia pemaaf. Kalau nambah buik-buik dia, saat bisa membalih, tidak sekena dah. Kalau tu tidak bisa melawan, maaf dah. Maaf jalannya, terpaksa mainnya. Saat nanti bisa dia membalas, cuba tengok. Maka kalau akhlak, karakter, apa contoh Nabi? Daksur tu cita-cita tertingginya membunuh Nabi. Itu cita-citanya, coba ya. Satu ketika nampaklah Nabi duduk sendiri di bawah pohon. Apanya Daksur? Kau kesempatan. Mati boleh kalau diangkat pedangnya oleh Daksur. Apa kata Daksur? Ya Muhammad, may yamna'uka minni min hadza. Siapa yang akan menghalangimu dari saya untuk membunuh pakai pedang ini? Satu kata diucapkan oleh Rasul kita yang mulia, Allah. Allah yang akan menjaga dannya. Gemetar tangan Daksur, jatuh pedang juga. Ketika pedang Daksur jatuh, diambil oleh Nabi. Adikon lah, coba korek, Daksur. Siapa yang akan menghalangi dia untuk membunuh orang pakai pedang orang sendiri? Apa kata Daksur? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali kalau kamu yang memaafkan. Dibunuh oleh Nabi. Itu tidak akhlak. Itu yang karakter. Jadi karakter itu ada mutasannu, tidak dibuat-buat. Betul-betul itu yang menghiasi diri dia. Benar-benar dibuatnya itu karena Allah, bukan karena dibuat-buat disebabkan oleh manusia, apalagi karena dipandang.
Ada orang tiba-tiba dermawan ketika ada orang, tapi ketika tidak ada siapapun yang kenal dia, mungkin tidak seperti itu. Berarti bukan akhlak. Dan Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, semua telah menjadi karakter bagi dia. Dermawan. Memang karakter Nabi itu adalah dermawan. Dalam kondisi apapun, ketika disampaikan dalam riwayat, pada saat ada orang meminta-minta, ternyata tidak pernah Nabi menolak dalam artian mengecewakan orang yang meminta-minta. Nah, tapi kalau moral, sekali lagi, hanya melakukan sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, tapi belum pasti menjadi karakter. Maka yang akan bisa membangun akhlak hanya iman. Hanya iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul kita yang mulia. Tetapi selain itu tidak akan bisa membangun karakter. Apa tidak bisa dibangun oleh Allah dan Rasul, oleh Al-Quran dan Sunnah? Karena semua sikap kita akan ada balasannya di akhirat. Itu yang tekanan dakwah. Tapi kalau seandainya sekedar moral, disuruh wak jujur mereka, tidak ada hubungan di akhirat, dia nyurang menyuruh. Oleh karena itu, yang membuat konsep moral itu pun tidak moral. Yang membuat konsep moral itu tidak moral. Tapi yang mengajarkan kita berakhlak, dia lebih dulu berakhlak. Nah, itu dia beda hukum yang ada dalam Islam dan hukum yang buat manusia. Kalau hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya dikaitkan kehidupan kita dengan akhirat, semua akan ada balasannya. Maka hukum yang dibuat oleh manusia cenderung hanya ada pada sanksi kesalahan. Kalau ada salah, ada sanksi. Tapi yang taat tidak ada balasan lah. Lebih percayanya tu. Dan buat contoh, umpama ada lampu merah. Apa aturan lampu merah kah? Harus berhenti. Kalau diterobos, pritnya setan. Itu bagi yang melanggar. Bagi yang taat apa dapat? Tidak aman, tentu tidak balasan, sudah. Apa dapat dia yang taat? Dia taat dan tu di lampu merah dua, tidak pernah terobos, sudah. Apa tidak ya? Tapi kalau sekali melanggar, lah 10 tahun buat taat, sekali melanggar, langsung kena. Kalau terlambat bayar pajak, kena dondo. Kalau topek kau tu bayar pajak apa dapat? Oh tidak ya? Tapi kalau dalam Islam, yang bersalah neraka. Yang berelok surga. Jelas apanya? Yang dapat berbuat baik Allah sediakan surga. Tetapi yang melanggar Allah sediakan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita jangan berbuat karena orang. Jangan berbuat karena manusia. Karena manusia tidak bisa membalas kebaikan. Membalas keburukan sudah tadi itu, tapi membalas kebaikan. Nah, oleh karena itu ikhwatillah, pada saat kita berbuat baik dimanapun, maka niatkan karena Allah, bukan karena manusia. Saya sering kali mengingatkan, saya dosen kalau ngajar, pertemuan pertama saya itu belum masuk biasanya kepada materi. Saya singgung soal-soal ini dulu. Saya bilang kepada para mahasiswi, kalian pakai jilbab karena Allah atau karena rektor? Kalau berjilbabnya karena rektor, keluar dari pagar UIN, berarti jilbab lepas. Dan rektor tidak bisa ngasih pahala.
Tapi kalau kalian pakai jilbab tutup aurat baik-baik karena Allah, selain kalian dapat pahala karena Allah yang memberikan. Di luar pagar UIN pun kalian akan pakai jilbab karena memang Allah mengatur dimanapun berada. Tapi kalau aturan kampus, hilang aturan di luar batasan kampus. Maka berbuat baiklah, jangan sekali-kali karena manusia, tapi berbaik karena Allah, dan jadikan itu sebagai karakter. Masuk bisa? Ya. Ya, cendaku besok sudah, Pak. Alun. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi begitu gambaran ya dari kata Syama'il al-Muhammadiyah, di mana kita katakan tadi bahwa yang namanya Syama'il Muhammadiyah itu artinya adalah sifat-sifat baik yang ada pada diri Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat secara detail. Baik sifat-sifat yang berhubungan dengan fisiknya atau sifat-sifat yang berhubungan dengan akhlak dan karakter pribadi, karakter diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita mengetahui Syama'il itu? Untuk apa? Apa gunanya? Kalau tentu dakwah untuk apa? Apakah nanti semuanya akan menjadi sesuatu yang untuk ditauladani? Kalau kita tengok definisi sunnah oleh para ulama, sifat itu tidak masuk dalam definisi sunnah, hanya masuk dalam definisi hadis. Para ulama hadis, ulama usul fikih itu membedakan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis, semua yang datang dari Nabi, termasuk sifat tadi, khalqiyah wa khuluqiyah, baik sifat fisik maupun sifat akhlak, itu masuk hadis. Tapi ketika ulama usul mendefinisikan sunnah, tidak lagi masuk sifat kayak khalqiyah tadi, itu sifat fisik, tidak masuk dalam kategori sunnah. Kenapa demikian? Umpama dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih kemerah-merahan. Dia tidak pula putih sama sekali, tidak ada campur, tidak pula gelap. Tetapi bayadun fihi humra, putih bercampur sedikit dengan warna merah. Itu sunnah kulit putih orang. Kau siapa lagi sunnah gini lah. Tak tahu cendol. Kau cendol. Makanya para ulama tidak memasukkannya ke dalam, karena nanti kalau masuk dalam definisi sunnah, takririyah, qauliyah, fi'liyah, itu untuk sesuatu yang diikuti. Rambut Nabi sampai sedekor, sampai sebahu. Sunnah tak awak pakai rambut sampai sebahu? Tak kan? Nah, oleh karena itu, tidak semuanya nanti untuk dijadikan patokan sebagai sunnah yang muttaba'ah. Ada nanti ketika kita sudah bicara tentang bagaimana sifat-sifat Nabi, sikap-sikap Nabi dalam hal-hal yang memang itu untuk kita ikuti. Diikutkan itu sebagai sunnah muttaba'ah. Umpama sifat Nabi dalam makan, minum. Salah satunya, Nabi itu tidak pernah dia mencela makanan. Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau nyon tak suka, hanya sekadar tidak dia makan. Biarlah yang lain makan. Dia tidak ikut memakan dan dia tidak akan pernah mencela. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita contoh. Kalau tidak suka, umpama yang dimasak ada yang umarus, cukuplah cik tidak dimakan ya. Jangan bangi. Jangan mencela. Jangan itu menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Jangan itu pula yang menyebabkan berantem. Nabi ke sikap.
Kalau dia tidak menyukainya, berarti hanya sekedar tidak menyukainya, tapi dia tidak akan mencela. Dan bahkan dia membiarkan sahabat kalau ada yang memakannya. Seperti kisah Rasul bersama sahabat dalam jamuan makan Nabi ketika itu ada lahmud dhab. Lahmud dhab itu sering diterjemahkan daging biawak. Nya sebenarnya ndak biawak cono yang ke awak dulu. Itu dhab itu ada hewan gurun pasir, kadal gurun pasir. Itu halal untuk dimakan karena Khalid ibnul Walid itu biasa memakan itu karena kaumnya biasa memakan. Tapi Nabi yang ada dalam jamuan bersama sahabat ketika itu, Nabi tidak sedikit pun menyentuh dan memakannya. Kata Rasul apa? Ini bukan kebiasaan kaumku. Tapi Khalid dimakan deh, nya biasa. Jadilah itu sebagai sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu ketika Nabi mendiamkan satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, dibuat sahabat untuk Nabi. Diam Nabi itu ada hukum. Itu hebat Nabi. Untuk aja ada hukum. Jangankan dia ngomong atau dia berbuat, mendiamkan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, di situ ada hukum. Berarti itu adalah hukumnya boleh. Karena Nabi mendiamkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau Nabi mendiamkan lalu hukumnya boleh? Siapa bisa jawab? Ada hadiah. Karena masih proses turunnya wahyu. Berarti kalau masih berjalan boleh. Masih berlaku. Ambil aja lah hadiah, nak apa. Pokoknya menjawab. Topik tak topik tu tak ada masalah. Pokok ambil, pilih mana yang mau. Kalau ada yang belum punya. Lah? Kenapa ketika Nabi diam ternyata hukumnya boleh? Jawabannya adalah karena Nabi tidak boleh diam pada saat melihat kemungkaran yang dilakukan sahabat. Itu beda jawab. Awak kok nampak kemungkaran atau antok jawabnya? Nabi hukumnya tidak boleh mendiamkan kemungkaran yang dia tahu kalau dilakukan oleh sahabatnya. Kalau dia diam berarti tidak mungkar. Kalau tidak mungkar berarti boleh. Itulah. Jadi kalau diam aja Nabi doa dimakanlah daging kadal gurun pasir tadi oleh Khalid. Diam Nabi untuk aja Nabi tidak ditahu ganda. Nabi tidak makan iyo. Tapi Nabi tidak makan bukan berarti tidak boleh. Ada sahabat yang memakannya Nabi mendiamkan. Berarti itu bukan sebagai satu kemungkaran. Karena kalau mungkar, Nabi pasti akan mencegahnya. Maka jadi sunnah dia, sunnah takririyah. Ada dua syarat sunnah takririyah itu. Pelakunya adalah sahabat dan Nabi tahu atau diberitahu. Kalau ternyata ada kemungkaran yang dilakukan oleh yang bukan sahabat, orang-orang jahiliyah, lalu Nabi diam, berarti itu bukan sunnah takririyah. Karena pelakunya bukan sahabat. Berapa banyak Nabi mendiamkan orang-orang musyrik. Di awal-awal dakwah Nabi mendiamkan karena memang mereka musyrik. Nabi hanya mengajak kalau mereka untuk apa? Kalau tidak menerima lalu mereka lakukan, ya berarti itu bukan sebagai sunnah takririyah. Tapi kalau yang pelakunya adalah sahabat dan Nabi tahu atau diberitahu berarti bukan terjadinya di hadapan Nabi. Kalau nampak oleh Nabi berarti terjadi di hadapan dia, sama hukumnya. Ketika Nabi mendiamkan maka berarti di situ ada hukum. Dan hukum itu menjadi sunnah yang dapat dipegang dalam perjalanan keagamaan kita. Boleh enggak bertayamum dek musim dingin? Musim dingin
Tak tolok ambil uduk. Dek dingin. Boleh. Biasanya yang jadi alasan kan sakit atau ndak ada ayu. Kini dia musim dingin. Kebolehan itu diambil dari sunnah takririyah. Dalam perjalanan Amr ibn al-As ada peperangan namanya Ma'rakatu Zatis Salasil. Peperangan. Nabi tidak ikut, diutuslah oleh Nabi sahabatnya untuk berperang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Dalam perjalanan mereka istirahat dan itu di musim dingin. Kebetulan di malam itu Amr ibn al-As sebagai Amirus Safar mimpi basah. Mimpi basah tentu harus mandi. Tapi karena musim dingin Amr ibn al-As hanya bertayamum. Inyo lo imam subuh waktu itu. Sahabat tahu. Ini. Ya lo mandi lah ni. Dah mau lah ni salat. Sampai di Madinah dilaporkan ke Nabi. Dilaporkan. Sahabat kan gitu. Kalau ada sesuatu mereka pasti lapor. Ada yang ragu mereka akan nanya. Ada yang tak paham mereka pasti akan nanya. Jadi kalau tak tertanya oleh sahabat, berarti mereka paham dong. Lah, itu isu situ loh. Hanya ada bab kan. Dalam bab akidah kan, kalau tak ada nanya berarti paham dong. Nah, sekarang sampai di Madinah, ya Rasulullah, kami kemarin dalam perjalanan, Amr ibn al-As macam-macam nyekiknya hanya coroko bu adanya. Dipanggil oleh Rasul, ya Amr sini. Iyo nang sabu ada gangganya. Benar ya Rasulullah. Asallaita bin nasi wa anta ala junub. Itu dalam riwayat dikatakan seperti itu. Apakah kamu mengimami mereka sementara kamu dalam keadaan junub? Apa kata Amr bin al-As, ya Rasulullah? Musim dingin. Saya takut kalau saya mandi, saya mati karena dingin. Dan saya ingat firman Allah, dibaca ayat dah. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Kono dan di ayat ko hanya. Galak je nabirnya, ayat lainnya, apa lainnya. Dijadikan ini oleh ulama hadis sebagai takrir dengan ada indikasi. Jadi takrir itu ada indikasi Nabi senyum. Senyum berarti tanda setuju. Apa namanya? Tadi kan takrir kan diam kan, Nabi mendiamkan. Tapi ada diam tapi dengan adanya indikasi. Nah, salah satu dari indikasi adalah senyum. Nabi mendengar jawaban itu, kalau saya tetap mandi, bisa saya mati karena musim dingin dan saya kena oleh ayat ini. Berarti saya durhaka kepada Allah. Karena ayat mengatakan la taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima alasannya dengan senyum, tapi Nabi tidak memberikan komentar apapun. Tidak komentar itulah yang menjadi takrirnya. Maka diambil hukum boleh. Nah, cuma dingin tu nak dingin cerita ke awak. Dingin ke awak ke. Hujan ni duit ke angin mah. Hujan air duit ke angin. Tambah luas saya sampion. Hanya hujan lah. Tapi kalau di Arab, kalau dingin, memang dingin. Tak tolok mau gayur. Nah, oleh karena itu berarti ada sesuatu yang memang untuk kita ikuti, tetapi ketika berkaitan dengan hal-hal yang syama'il hubungannya dengan fisik, itu untuk pengetahuan kita yang membuat kita harus semakin cinta kepada Rasul kita yang mulia. Karena betapa detailnya ternyata sahabat meriwayatkannya. Betapa sempurnanya sifat-sifat fisik yang ada pada Nabi dan tidak luput itu dari periwayatan para sahabat-sahabat yang mulia. Nah, oleh karena itu banyak nanti riwayat dan biasanya datang dari orang-orang yang bersama-sama sering dengan Nabi. Apa contohnya? Umpamanya riwayat
datang dari Anas ibn Malik umpamanya, atau datang dari Aisyah, yang memang Aisyah adalah istri Nabi, atau dari Abu Hurairah umpamanya, yang memang dia mulazamah bersama Nabi. Anas ibn Malik itu orang yang bersama Nabi sebagai diantau da maknya Ummu Salamah, diantau da ya Rasulullah, saya titipkan dia bersama kamu, silahkan kamu gunakan dia untuk apa yang kamu inginkan. Maka jadilah Anas itu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembantu Nabi, dan Anas masih kecil. Kalau bekok tolong ambil ayunya, diambil dari Anas. Kadang sandal Nabi dipegang oleh Anas. Jadi kalau datang riwayat dari dia, pantas untuk diterima karena dia sangat kenal. Dan satu hal yang harus dihindari dengan hal-hal yang seperti itu, jangan nanti disalahgunakan riwayat untuk hal-hal yang tidak benar. Umpama berhubungan dengan sandal Nabi, berhubungan dengan pakaian Nabi, jubah Nabi, cukup itu untuk sebagai menjadi ilmu bagi kita. Ado gak kini sandal Nabi doh? Hanya ado yang salah guna bagi doh. Entah di mana datang apa buat sandal Nabi. Nampak sandal Nabi doh ndak kene meniti ayo moto. Dibaca sunnah Nabi ke nyontok aja. Padahal yang menjadi warisan Nabi bukan sandalnya, tapi adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada songkok Nabi, ada topi Nabi, peci Nabi, surban, bergulung-gulung sedekah. Tayo tanda. Siapa yang bisa memastikan itu sebagai milik Nabi? Ada pameran potong di Pekanbaru tuh. Banyak yang datang, menengok situ kan. Kau tak dapat buat menciumnya, dapat aun seganak dari lubang aja jadi lain. Apakah itu aroma Nabi? Apakah itu milik Nabi? Siapa yang bisa memastikan kalau itu adalah peninggalan benar-benar itulah dulu yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak dapat cara membuktikan. Tapi kadang-kadang datang dari orang-orang sufi, orang-orang yang memang suka membuat hal-hal yang gaji-gaji lah tuh, mereka memberikan informasi. Adonyinya obok Nabi, rambut Nabi dulu sampai digiring-giring rambut tuh oleh orang-orang sufi sampai ke Rusia, dibawa sampai ke Indonesia. Aki siapa nyangko obok Nabi tuh? Padahal dalam riwayat, dalam Syama'il Muhammadiyah, tidak ada riwayat yang menyebut rambut Nabi sepanjang Quran. Cuma kemarin dalam pameran terakhir yang di Pekanbaru, tidak lagi sepanjang ini. Sudah diletakkan dalam botol, dalam lembaran-lembaran satu-satu. Lah tentu tidak ada yang mengkritiknya kan? Dibuat dalam bentuk yang lain. Maka jangan gampang percaya dengan hal yang seperti itu. Nabi punya rambut? Iya, betul, ada riwayatnya. Bahkan warna rambut Nabi pun ada riwayatnya. Nanti akan kita coba lihat insya Allah. Tetapi jangan sampai salah guna. Ada hal-hal yang dianggap inilah rambut Nabi. Ternyata entah ya tanda, tapi salah guna. Dijadikan untuk hal-hal yang jangan-jangan di dalamnya sudah mengandung unsur-unsur kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan-keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Kalau tidak diberkahi oleh Allah, kalau Allah tidak memberikan keberkahan dari situ, maka tidak akan pernah kita bisa mendapatkan keberkahan. Air yang diturunkan dari langit maka namanya ma'an mubarakan, air yang diberkahi, bukan ma'an mubarikan, air yang memberkahi. Air tidak bisa memberkahi, yang memberkahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
mubarak, yang diberkahi. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini saya kira sekedar menggambarkan sedikit, kalau jadi masuk ke hadis, hanya sekedar menggambarkan makna syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan cintailah Rasul kita dengan cara yang benar, dengan cara yang diajarkannya. Jangan cintai Rasul dengan cara kita sendiri. Karena kalau kita cintai dengan cara kita sendiri, jangan-jangan cinta kita tertolak. Cintai seperti yang beliau ajarkan. Jangan salah. Karena kalau salah, jangan-jangan dia tidak menerima cinta kita. Dah, biar ada waktu untuk bertanya jawab. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Saya persilahkan untuk bertanya jika ada. Setelah khutbah tadi itu ada hubungan dengan doa setelah azan. Doa setelah azan. Apa doa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ada yang hanya sampai di sini, tapi ada satu riwayat yang menambah sampai pada ujung. Ada yang memperselisihkan, innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasul apa? Barang siapa yang membaca doa ini setelah azan, halat lahu syafa'ati. Halat lahu syafa'ati. Pantas dia untuk mendapatkan syafaat saya. Jadi kalau selesai azan doa, apa doa itu? Karena doa itu luar biasa kita panjatkan kepada Allah, dan itu untuk Nabi. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Rasul itu wasilah. Dalam penjelasannya oleh para ulama, wasilah itu adalah satu tempat di mana hanya satu orang yang ada di situ pada saat dihisab, di samping Allah. Dan Nabi berharap dialah orang yang berada di tempat itu. Maqamam mahmudah. Nah, sekarang kita minta itu setiap selesai azan. Berarti doa untuk Nabi. Nya kan apik jure Nabi nya. Jadi kalau ndak berdoa kan apik Nabi nya. Jadi awak yang kan dapat kebaikan dari doa tadi itu. Nah, sekarang kalau seandainya kita doakan itu, kata Rasul apa? Halat lahu syafaati. Maka dia pantas untuk mendapatkan syafaat dariku. Yang tadi itu syafaat kubro yang dirasakan oleh semua makhluk. Karena ketika lambat dihisab, lalu Rasul minta segera dihisab. Berarti semua akan merasakan. Ada nanti syafaat untuk amal-amal tertentu yang dijanjikan oleh Rasul. Itu salah satu dari amalan yang akan bisa membuat kita mendapatkan syafaat, yaitu dengan membaca doa setelah azan. Sudahlah menjawabnya, kita mendapatkan kebaikan juga. Ditambah lagi dengan ada doa dan kemudian dijanjikan untuk mendapatkan syafaat. Inilah keistimewaan agama Islam itu. Setiap kebaikan yang kita diminta melakukan pasti ada ganjarannya. Atau tidak ada ke hukum manusia orang? Apa tidak ada ke hukum manusia? Manusia tidak mampu memberikan balasan. Tidak mampu. Kalau orang bersalah, salah gua dua ler. Pikir orang buat elok, hanya akan mendapatkan entah pujian, entah apa, itu tidak penting. Tapi kalau Allah ketika menyuruh berbuat baik, sudah disediakan balasannya. Ini kebaikan kalian, ini balasannya. Ini kalau kalian ucapkan setelah azan,
dapatlah nanti syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Jadi beda dia. Kalau syafaat kubra semua akan merasakan, umat akan merasakannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Khotbah. Mengenai sunnah Rasulullah panjang rambut tadi. Karena dapat pandangan tetap berwaktu. Kalau umatnya tidak diperintahkan contoh seperti itu. Bagaimana halnya dengan jenggot? Iya. Dalam riwayat Nabi diceritakan bahwa rambutnya cuma tidak ada perintah untuk memanjangkan rambut sampai sebahu. Nah, sementara untuk jenggot ternyata ada riwayat, ada perintah. Disitulah bedanya. Itulah yang akan membedakan nanti. Sesuatu yang datang arahannya dari Nabi, dianjurkan oleh Nabi untuk melakukannya, berarti dalam perintah Nabi itu ada hukum. Ada hukum terlepas nanti apakah wajib atau sunnah, itu lain persoalan. Yang jelas di situ pasti ada hukum. Nah, datanglah banyak riwayat yang dapat kita baca, yang bisa kita baca, dikatakan oleh para ulama dan diberikan penjelasan juga. A'ful liha wa qasas syawarib. Biarkan jenggot panjang, sementara kumis dicukur atau dipendekkan, dipotong. Berarti sudah ada perintah. Bukan sekadar perbuatan, tapi ada perintah. Kalau sudah ada perintah, berarti ada situ anjuran. Kalau sudah ada anjuran, sebaiknya kita tidak mesti memperdebatkan wajib tidak wajibnya. Ketika sudah ada dianjurkan oleh Nabi, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bersemangat untuk melakukannya. Oh kan tidak wajib dan Pak Ustaz. Jalan tidak wajibnya Nabi juga. Oleh karena itu yang paling baik adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Saya kasih contoh lain. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi kalau pakai baju, dia suka sekali pakai baju warna putih. Itu perbuatan Nabi. Nabi suka pakai baju warna putih. Tapi ketika untuk perintah Nabi bilang begini, kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Itu beda status hukumnya. Untuk pakai baju warna putih tidak menjadi sunnah yang artinya kalau tidak pakai warna putih awak berarti tidak awak sunnah. Tidak bisa jadi itu. Tapi untuk jenazah karena ada perintah, kafinu mautakum. Kafanilah jenazah kalian, orang yang meninggal di antara kalian, dengan yang berwarna putih. Jadi kalau sudah ada perintah, berarti Nabi menganjurkan untuk melakukannya. Tapi ketika Nabi sekadar melakukan ternyata itu seperti itu, tidak mesti itu nanti akan menjadi sesuatu yang juga dibebankan atau sebagai sebuah sunnah muttaba'ah. Nah, oleh karena itu untuk rambut, wallahu a'lam, saya secara pribadi tidak pernah saya membaca atau mendengarkan bahwa Nabi menyuruh kita pakai rambut segini. Tapi dalam catatan riwayat Nabi seperti itu. Itu perbuatannya. Kalau perbuatan Nabi yaitu itu untuk dia. Kalau ungkapan Nabi itu adalah untuk itu umatnya. Nah, oleh karena itu ketika untuk jenggot ada arahannya dari Nabi untuk memanjangkan, sedangkan kumis itu dipendekkan, itulah sebagai sebuah sunnah. Ikuti. Dan sunnah itu kata Imam Sya'bi itu ibadah terpanjang di dunia. Kalau sholat 20 menit, kalau puasa, kalau haji
Kalau pakai janggut sampai napas berhenti, maka menjadi sunnah terpanjang. Aku nak dapat pahala, niatkan karena Allah. Bukan tidak wajib, bukan soal wajib tidak wajibnya. Kalau ada anjuran dari Nabi, yang paling baik adalah untuk kita amalkan tanpa memandang dari sisi apakah wajib atau tidak wajib. Ini ada kesalahan awak dalam beribadah, meninggalkan sesuatu karena hukumnya sunnah, atau meninggalkan sesuatu karena tidak sampai ke tingkat wajib. Ini cacat cara berpikir. Kalau ada orang, ada jenazah disolatkan dalam rumah, secara fakta di lapangan, ada tak nampak dua orang dilu cita-cita je ndak ikut? Mana lebih banyak? Yang ikut solat atau yang bercita dilu? Kalau ke tempat lain yang ndak ikut banyak, kalau siko mungkin ndak ada kan? Cuba tanya sok yang ndak ikut tu. Apa dah ndak ikut banyak? Nya kan fardu kifayah, ni selesai doang dunia. Fardu kifayah. Berarti dia mengandalkan untuk meninggalkan hukum itu kan dia tidak wajib. Padahal pahalanya kan besar. Barang siapa yang melayat menghadiri jenazah, ikut dia sampai menyolatkan, falahu qiratun, dia mendapatkan 1 qirat. Kalau ikutnya nanti sampai menguburkan, solat sudah, sampainya menguburkan, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa qirat dunia? Kenapa ukuran 1 qirat itu, kata sahabat. Apa kata Rasul? 1 qirat itu mithlu jabali Uhud, sama seperti bukit Uhud. Berarti ikutnya sampai sholat, pulangnya sudah tuh. Cak apa yang menguburkan, dapat pahala kebaikan sebesar bukit Uhud. Itu nak awak tinggal loh. Dia hanya fardu kifayah. Jadi kalau ada nanti melayat, minimal ikut sampai sholat, dapat 1 qirat. Kalau pergi sampai ke kuburan, dapat 2 qirat. Sahabat dulu ketika Nabi menyampaikan itu, ndak tertanya, ndak terkonong, ndak fardu kifayah. Yang mereka ingat hanyalah mendapatkan pahala sebesar bukit. Sama yang tadi itu, ndak wajib dan ini. Dalam persoalan hukum jangan andalkan wajib tidak wajibnya, kemudian itu yang menentukan ketaatan kita. Cak tiga alai. Caklah tiga alai, tapi niatnya karena Allah untuk melaksanakan yang diajarkan oleh Nabi, dia mendapatkan pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Kasih hadiah. Yang bertanya pun dapat, yang bertanya dapat hadiah. Tadi ada yang bertanya. Kami. Pilio. Pilio ada. Yang pada bertanya. Iya nak biar pilih lah. Kau ada hadiah kan? Enggak kan? Ya, barakallahu fiik. Ada browser atau stiker atau datang ke Jawa, itu ada himbauan untuk mengajak atau ajakan untuk belajar agama itu. Tapi salah satu lainnya itu ada biaya tarik. Jadi si pengantar kok ingin diumumkan di dalam motor. Apakah itu buku atau menyampaikan? Iya. Wallahu alam. Yang ada riwayatnya yang Nabi melarang dulu adalah untuk mengumumkan yang pernah saya baca,
mengumumkan barang-barang hilang, jangan berniaga di dalam masjid. Bahkan ada di situ dilarang mengumumkan kematian. Tapi ketika saya coba teliti, kok dilarang mengumumkan kematian? Ternyata ada penjelasannya oleh para ulama. Ketika mereka mengumumkan itu menjadi bentuk dari niyahah. Niyah itu bentuk dari meratap. Berarti meratap melalui masjid. Ini yang ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan jadikan itu cara untuk meratap, menangis berlebihan dan pakai dibesar-besarkan pula suaranya. Nah, adapun mengumumkan seperti tadi, wallahu alam, saya kira kalau memang ada masalah yang bisa didapatkan, mungkin bukan menjadi sesuatu yang terlarang, karena banyak hal-hal yang kita jadikan masjid sebagai sumber informasi. Sumber informasi bisa kita gunakan dari masjid. Umpamanya sebelum khutbah Jumat, nanti ada kadang pengumuman dari desa, umpamanya kan. Apakah menjadi bagian dari yang terlarang juga? Dan kenapa harus dilarang? Tentu ada alasan-alasan. Kalau yang tadi itu memang diberikan penjelasan. Kalau pengumuman itu bagian dari niyahah. Niyahah berarti meratap. Bentuk dari cara dia meratap sampai diumumkan pula kematian itu di masjid. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kalau memang itu satu bentuk pendidikan yang baik, kita ingin mungkin saudara-saudara kita ingin mengikutinya, ya tidak apa-apa. Iya. Iya, itu bagian dari pengumuman yang ada. Atau bisa saja ditempelkan umpamanya. Artinya diumumkan barang siapa yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, silakan ditengok mungkin di papan pengumuman atau di dinding bagian mana gitu kan, yang sudah disediakan oleh pengurus, sehingga kita tidak memperpanjang menghabiskan waktu untuk itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan ya. Kita belum jadi masuk kepada hadis-hadisnya, mudah-mudahan nanti lupa mau tadi. Silakan diambil. Apa punya? Coba. Iya. Itu bahasanya izar. Man jarra izarahu khuyala. Barang siapa yang memanjangkan celananya. Di situ izar, sarungnya di bawah mata kaki, maka dia mendapatkan atau bisa mendapatkan neraka, masuk neraka. Al-musbil finnar, yang isbal itu masuk neraka. Untuk memahami ini, kita perlu memang untuk mengumpulkan banyak riwayat. Mengumpulkan banyak riwayat yang ada. Ada di antara riwayat yang datang secara mutlak, al-musbil izarahu finnar, yang isbal neraka, itu mutlak, tanpa membawa hal-hal yang lain. Ada nanti yang bersifat muqayyad. Muqayyad itu adalah dikaitkan dengan kesombongan, bataran wa khuyala. Karena memang salah satu dari ciri-ciri sombong pada masa dulu itu adalah ketika memanjangkan pakaian. Tengok raja-raja dulu sampai ke mana-mana apa kan? Karena dulu tukang angkik bagai kan? Karena itu bagian dari kebanggaan duniawi dia. Maka barang siapa yang kena sombong masuk neraka. Para ulama memberikan penjelasan memang. Kalau seandainya dia sombong, jelas masuk dalam kategori tadi itu berarti haram.
Tapi kalau tidak, bukan berarti langsung hukumnya boleh. Kalau tidak sombong umpamanya, apa berubah jadi mubah? Tidak. Setidaknya kalau ingin berubah hanya pada makruh seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Apa pula alasannya? Itulah yang Abu Bakar tadi itu. Kan ketika itu dikatakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini ya Rasulullah? Ternyata ketika itu Abu Bakar sebelah pakaiannya itu terjulur sampai ke bawah, di bawah mata kaki. Kata Rasul, innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau wahai Abu Bakar melakukannya bukan karena sombong. Tapi Abu Bakar ketika dia sudah melakukan pas pula kebetulan saat itu dia seperti itu, setelah itu dia jaga, memang dia tidak lagi khuyala. Jangan dijadikan alasan atau dianggap Abu Bakar gitu terus pakaiannya. Enggak. Ketika itu iya. Maka Nabi bilang, engkau wahai Abu Bakar melakukan bukan karena kesombongan. Tapi apakah Abu Bakar gitu terus pakaiannya? Kan enggak, kan hanya ketika itu aja. Nah, oleh karena itu sama semangatnya dengan yang tadi itu. Ketika ada larangan dari Nabi, semangat yang harus ada apa? Untuk meninggalkannya. Untuk mentaati Nabi dalam meninggalkannya. Oh, kan tidak haram nama Ustaz. Haram, makruh, tidak haram, yang jelas Nabi melarangnya. Ketika kita mentaati apa yang telah dilarang oleh Nabi agar kita tidak melaksanakannya, disitulah bukti kita mencintai Nabi itu. Jadi tidak habis oleh perdebatan dalam persoalan hukum, karena kalau berdebat itu membantah aja dirinya. Tak ada juga tiba loh. Hilang juga tak ada, dia awal lo bantah. Oleh karena itu jangan kedepankan semangat untuk berdebatnya, kedepankan saja semangat untuk mentaatinya. Oh, Nabi melarang. Udah, karena Nabi melarang berarti upayakan untuk ditinggal. Oh, ternyata Abu Bakar. Jangan-jangan satu saat mungkin ada saatnya nanti kita seperti itu. Pemawa pakai celana. Dia alun makan lah. Nyelusui pemawa. Berarti tidak berdosa Abu Bakar dulu pernah cara itu. Karena kita bukan untuk sengaja melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi. Kan mungkin tidak terjadi pada kita seperti itu. Sangat mungkin sekali. Awak jago labawi ukuran celana ru, tapi satu saat kesentun je abang pakai yang tadi itu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi bagian dari kesalahan. Itu seharusnya yang kita kedepankan. Bukan nanti berarti kalau tidak sombong boleh atau dibully orang semua duit. Padahal Abu Bakar sendiri bukan berarti seperti itu, pakaiannya terus hanya ketika itu saja. Cuma Nabi sudah mengatakan kamu bukan karena sombong. Apa kau condong sawung kini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang bahasa di situ adalah izar dan berlaku untuk pakaian selain izar. Itu nanti dengan menggunakan kias. Nah, karena walaupun izar nanti pakai jubah memakan bukan izar. Atau pakai celana kan bukan izar. Apakah hanya berlaku untuk izar saja, kayak kain sarung saja? Nah, tidak, berlaku untuk semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silahkan diambil. Ambil dulu. Baik. Hanya dua tadi. Baik, ikhwati billah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira sampai di sini mungkin pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap bermajelis, memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat untuk duduk di majelis ilmu sekaligus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.